Bab 4395. Perpaduan yang tidak terduga. Deviena Chu, Letnan Qin, suara apa di sana? Begitu mendekat dan mendengar suara seperti ledakan di dalam ruangan, Revian Zhang juga menjadi panik. Bukan apa-apa, Senior Qin yang melakukan penyembuhan. Deviena Chu menjawab ringan. Penyembuhan, apa permata ini? Dia masih menginginkannya. Revian Zhang menyeletuk. Suara di dalam mereda dan Eric Qin mendorong pintu dan melangkah keluar. Butuh. Tentu saja butuh. Eric Qin mengulurkan tangan dan mengambilnya, lalu menyerahkan permata yang sudah habis kepada Revian Zhang. Letnan Qin, di kamarmu. Eric Qin membuka pintu dan melihat sesuatu di dalam ruangan, membuat Revian Zhang langsung menatap lurus ke dalam. Eric Qin benar-benar sedang berlatih. Mengapa ruangan itu berantakan, seakan-akan telah dihancurkan oleh angin topan tanpa ampun. Selain itu, apa yang terjadi dengan batu giok spiritual yang seperti potongan-potongan yang tersebar di seluruh lantai? Ya, slip giok semuanya hancur, tapi tidak ada yang salah. Oh iya, apa kamu punya slip giok kosong? Eric Qin, dengan lambaian tangannya, dia memasukkan semua sampah di ruangan itu ke dalam tas penyimpanan. Ya, Letnan Qin, berapa banyak yang dibutuhkan? Jika boleh, berikan saja yang tidak kalian butuhkan kepadaku. Mengenai berapa harganya, aku akan memberikannya kepada kalian besok setelah selesai. Letnan Qin, kenapa berkata seperti itu? Hanya beberapa slip giok, tidak ada harganya. Revian Zhang dan Deviena Chu kembali tertegun, lalu memberikan Eric Qin semua slip giok yang masih kosong di tangan mereka. Deviena Chu, menurutmu, apa yang sebenarnya sedang dilakukan Letnan Qin? Apakah dia benar-benar sedang melakukan penyembuhan kerohanian? Revian Zhang menggaruk-garuk kepalanya setelah Eric Qin menutup pintu lagi. Permata Yuehua, slip giok dan ruangan sangat berantakan, seolah habis terjadi perang di dalam, yang tidak ada hubungannya dengan kerohanian. Begitu yang dia tafsirkan. Aku juga tidak tahu, hanya Senior Qin yang mengetahui hal ini. Tapi aku yakin Senior Qin sudah menemukan caranya. Deviena Chu juga tertawa setelahnya. Kenapa? Karena Senior Qin memiliki binar cahaya di matanya. Kenapa aku tidak melihatnya? Revian Zhang membeku. Karena itu adalah intuisi seorang wanita. Deviena Chu berkata dengan senyum penuh percaya diri. Melihat Deviena Chu yang sedang tersenyum, Revian Zhang membeku sejenak. Tiba-tiba dia merasa bahwa adik seperguruan Chu yang biasanya terlihat gagah layaknya laki-laki ini ternyata cukup menawan. Bagaimana mungkin hal itu membuat dirinya, yang seorang pria lajang berusia 10.000 tahun, merasakan sedikit getaran di hatinya. Kembali ke kamar, Eric Qin mencobanya lagi. Setelah terus-menerus membuang slip giok sebelumnya dan sedikit kekurangan, Revian Zhang dan Deviena Chu mengeluarkan ratusan slip giok lagi dan sekarang Eric Qin tidak kekurangan slip giok. Hanya saja, jumlah yang perlu dicoba memang sangat banyak. Hanya ketika Eric Qin merasa ada kemungkinan perpaduan yang bisa dilakukan, dia akan mencobanya. Dengan beberapa ratus slip giok, banyak sekali kombinasi dan kemungkinan yang bisa didapatkan. Metode ini ditemukan dan terbukti efektif, tetapi masih banyak upaya yang diperlukan untuk membawanya mendekati kesempurnaan. Waktu perlahan berlalu. Suara riuh di dalam ruangan masih terus terdengar, membuat Deviena Chu dan yang lainnya kebingungan. Perjalanan yang terus-menerus antara formasi bulan dan rumah membuat Revian Zhang terlihat sangat sibuk. Selain itu, di dalam ruang memurnikan obat, Eric Qin, yang sudah hampir melakukan upaya tersebut selama 6 hari akhirnya kelelahan. Matanya mulai memerah dan darah mulai terlihat jelas.
Di antara kedua alisnya juga menunjukkan bahwa dia benar-benar kelelahan. Namun, belum ada kata berhenti, solusi terbaik masih harus dicoba. Eric Kin telah mencoba ratusan kali. Dia melakukannya berdasarkan metode stimulasi kerohanian. Sejauh ini, metode yang paling sempurna telah ditemukan, hanya mengurangi waktu hingga 2 tahun. Apa memang tidak ada cara lain? Pada titik ini, Eric Kin merasa terjebak dalam rawa dan makin bingung. Setelah sekian kali mencoba, dia telah menemukan sedikit pola. Perpaduan metode penyembuhan ini sebenarnya merupakan proses untuk menemukan solusi optimal untuk masing-masing pil mujarab, formasi, cairan spiritual dan beberapa hasil tambahan yang masing-masing menemukan solusi optimal untuk proses tersebut. Sebagai contoh, jika menggabungkan 2 resep obat, ada kemungkinan bahwa resep obat yang baru akan lebih baik daripada yang lama. Tetapi tidak akan ada situasi di mana 2 resep obat digabungkan di satu tempat. Situasinya sedemikian rupa sehingga opsi terbaik telah ditemukan untuk semua cara, tidak jelas bagaimana cara selanjutnya, bahkan jika sudah mencobanya. Mungkin memang masih harus menunggu sampai besok agar cara baru bisa didapatkan setelah beberapa percobaan dilakukan. Namun Eric Kin selalu merasa seolah-olah dia telah mengabaikan suatu hubungan tertentu. Tapi dia telah memilih semua cara yang diketahui untuk dapat menyembuhkan kerohanian. Jadi apa mungkin masih ada cara lain? Saat dia memikirkan hal itu, Eric Kin tiba-tiba merasakan sentakan di tubuhnya. Ada satu. Setelah itu, dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan teknik peleburan jiwa, yang baru saja dia buang. Ini ilmu sihir yang mengandalkan kekuatan melahap segala kemelekatan jiwa untuk mengisi kembali jiwa dewanya, sebuah metode penyembuhan yang tidak tersedia sebelumnya. Hal ini terbilang normal. Biasanya metode penyembuhannya positif. Meskipun ada beberapa efek samping tersebut lebih bermanfaat daripada berbahaya. Tapi teknik peleburan jiwa, yang di setiap kesempatan membuat penggunanya mati dengan cara yang kejam atau menjadi gila karena kerasukan iblis, hanya dirancang untuk mengacaukan Eric Kin. Tidak ada yang tahu apa hasilnya setelah menggunakannya. Tetapi pada titik ini, sudah waktunya untuk mencoba yang baik dan yang buruk. Jadi Eric Kin mengambil obat yang sudah disempurnakan dan menggabungkannya dengan teknik peleburan jiwa ini. Buku Langit Tanpa Kata menyerap kedua potongan slip giok dan mulai bersinar redup. Hal ini tidak mengejutkan Eric Kin. Teknik peleburan jiwa sebagai cara menelan jiwa, tidak ada dalam metode penyembuhan sebelumnya. Tidak mungkin dimuntahkan oleh buku Langit Tanpa Kata. Hanya saja, teknik peleburan jiwa dapat menyatu dengan metode penyembuhan normal. Eric Kin benar-benar tidak tahu. Kali ini, buku Langit Tanpa Kata membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyempurnakan. Bahkan 12 permata Yuehua yang ada di tangan Eric Kin sudah habis. Satu lagi dikirim oleh Revian Zhang. Sepertinya itu adalah 2 metode penyembuhan yang sangat berbeda yang pernah disempurnakan oleh buku Langit Tanpa Kata. Butuh hampir 20 permata sebelum buku Langit Tanpa Kata terbuka kembali. Eric Kin langsung mengalihkan pandangannya. Hasilnya, setelah 1 kali melihat, tubuh Eric Kin bergetar. Teknik pemurnian roh. Setelah menggabungkan metode penyembuhan sebelumnya, tidak disangka-sangka ternyata muncul metode baru. Dibandingkan dengan peleburan jiwa, hanya 2 kata yang diganti. Jelas ilmu sihir ini jauh lebih ampuh daripada metode penyembuhan yang pernah ada sebelumnya. Membaca lebih lanjut, emosi Eric Kin dengan cepat mengalami naik turun. Teknik peleburan jiwa, menyerap semua kemelekatan jiwa untuk menyehatkan jiwa seseorang, menggunakan roh sebagai panduan,
dilengkapi dengan formasi pemurnian, menggunakan reiki tubuh Taois sebagai tungku obat, merangsang jiwa untuk disimilasi, memurnikan semua kemelekatan jiwa, semua menjadi kemelekatan jiwa yang dapat digunakan untuk diri sendiri. Efeknya, dapat memperkuat elemen jiwa seseorang dan menyembuhkan kerusakan kemelekatan jiwa. Kedua slik giok menyatu sehingga pil mujarab pun tidak diperlukan. Eric Kin segera melihat perubahan hasil yang muncul. Di sini, akan membahas implementasi yang sebenarnya dan Eric Kin akan langsung menuju ke bagian akhir. Mengingat teknik peleburan jiwa, di bagian akhir dituliskan berbagai efek samping, hal yang sama dapat dikatakan untuk hal yang menakutkan dari teknik peleburan jiwa itu sendiri. Pada akhirnya, Eric Kin berhasil menangkap kata-kata penutup dari ilmu sihir ini. Teknik peleburan jiwa, yang menyerap semua kemelekatan jiwa untuk digunakan sendiri, masih merupakan keterampilan sihir. Meskipun itu sepenuhnya menghilangkan karakteristik kemelekatan jiwa lainnya. Bersambung.